Timotius pasal 2 ayat 24. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita masih seputar dedikasi, loyalitas, integritas. Salah satu bagian dari bagian ini adalah yang pertama, jika kita ingin menjadi hamba Tuhan yang berdedikasi, yang loyal, yang integritasnya tinggi, tidak boleh bertengkar. Saya dengar di hotel ini ada yang bertengkar hamba Tuhan dengan majelisnya, gara-gara majelisnya tidak suka pakai AC, masuk angin katanya, sementara gembalanya suka pakai AC. Itu Pak Bu tidak penting, tidak menyelamatkan. Yang tidak suka ada AC, ada selimut tebal dikasih oleh pihak hotel, bungkus ya, apabila perlu pinjam selimut orang lain, bungkus habis-habis supaya tidak masuk angin. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita ini memang suka bertengkar. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani-nya dikatakan macumai. Artinya bertengkar dengan hal-hal sepele yang tidak habis-habisnya, kayak debat kusir di gereja, kantong persembahan dibuat kecil lubangnya, berdebat dengan majelis, berdebat dengan gembala. Gembala bilang harus besar lubangnya supaya semua tangan bisa masuk, tapi kata majelisnya jangan, karena ada orang yang memberikan persembahan tapi begitu keluar ngambil uang, sehingga tidak bisa pakai seperti itu. Kita harus pakai kantong persembahan yang kecil lubangnya, supaya setiap orang yang memberi itu kelihatan uangnya, 2.000 kah, 1.000 kah, atau 100.000, supaya orang yang memberi ini malu. Kemudian dia ambil yang merah-merah, dimasukkannya. Semua orang lihat, oh merah punya Pak Sianu, malu dong kita ngasih yang 2.000. Itu kata majelisnya. Kata gembalanya tidak bisa. Akhirnya gembala blokir nomor WA majelisnya, majelis blokir nomor WA gembalanya. Lalu tidak teguran, doa berkat, majelisnya pulang dulu, belum doa berkat. Pak Bu, itu pertengkaran yang bertele-tele, tidak ada ngaruhnya dengan kerajaan surga. Mulai hari ini jangan suka bertengkar, ya Bapak Ibu. Salah satu dedikasi, loyalitas, integritas itu Bapak Ibu, salah satunya hamba Tuhan tidak suka bertengkar. Gara-gara bertengkar banyak gereja pecah. Gara-gara bertengkar kemudian bikin lagi pos yang berdekatan, hanya jarak 2 meter, berdiri lagi gereja PPIK yang sama. Doa syafaat di sana, di sini doa syafaat. Di sana pengakuan iman, di sini pengakuan iman. Iman yang mana dua ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, kebiasaan bertengkar itu nampaknya kita harus kurangi, apabila perlu hilangkan. Lalu yang kedua dikatakan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah. Ramah itu Bapak Ibu bukan rajin menjamah atau kucang-kucang, kata bahasa Pak Sekum. Tapi dengan murah hati, dengan senyum. Pak Bu, berapa banyak senyuman bisa mengubah pribadi banyak orang. Saya dulu pernah mengajar di SMA Negeri Sengatemila itu. Lalu kala ini siswa sama-sama siswa Kristen. Lalu saya bilang, yuk maju di sini dua-duanya. Mau petinju kan? Ya Pak Guru. Aku memang manas nih nyalung. Pokoknya habis nyalung nih, aku didisak menjadi. Lalu saya bilang, boleh kalian bertinju, nanti saya akan dampingi saudara berkelahi.
Silahkan maju di sini. Lalu saya suruh mereka salaman. Setelah salaman, silahkan saling mendoakan. Kau mendoakan dia, dia mendoakan kamu. Lalu mereka berdoa, Tuhan, puji-puji temannya. Saya bilang begitu, dipujinya temannya. Selesai berdoa, saya bilang sekarang silakan bertinju. Lempar Bapak Guru, Bapak tinju, kami dah berdoa, dah saling mendoakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus ramah sekarang. Itu sebabnya Tuhan menerapkan hukum kasih. Karena jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka yang terjadi kejahatan yang lebih besar. Orang lempar kamu dengan batu, ambil batunya, simpan. Jangan dilempar lagi. Karena jika engkau lempar, dia ada batu lagi, dilemparnya lagi kamu. Nanti dia lempar kita, kita ambil, kita lempar lagi dia. Tapi kalau orang lempar kamu dengan batu, ambil batunya, engkau lemparkanlah bunga kepadanya. Tapi pastikan potnya pun ikut terlempar. Maksud saya Bapak Ibu, jangan dibalas. Tapi itu orang anggap sebagai kelemahan orang-orang Kristen. Orang lempar dengan batu lalu didoakan, Tuhan terima kasih, saya sudah dilempar dengan batu, kepala saya bagak capak Tuhan karena batunya misalnya. Itu kan aneh. Tapi kita harus ramah, kasih senyum, supaya hatinya menjadi damai. Saya teringat Pak Irani, waktu itu ada orang proposalnya tidak diterima oleh dinas PU, lalu marah-marah bawa mandau. Kata Pak Irani, sabar dulu muda, silakan masuk. Aku baik, masuk aja nyam, aku manas. Pokoknya saya jangan menghalangi, aku kubunuh. Tama Pak Do, udah aja nyam, gampang menang kok. Tama dulu, tama. Duduk duduk. Lalu bare iya kopi aja nih, di mare kopi. Balian dia kue, di mare kue. Oke kita makan, ini udah siap kata Pak Irani. Lalu di mare dia makan lahuk. Lalu hilang bunuh apa tadi? Gara-gara di mare makan. Itulah kuasa dari sebuah keramahan Bapak Ibu. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, majelis gereja, hamba-hamba Tuhan, ramah itu penting. Kasih senyum walaupun gigi dah habis, tak apa. Karena senyum itu tidak perlu gigi juga. Gigi itu kan untuk ngunyah. Untuk senyum itu kan bukan ada urusannya dengan gigi. Kasih senyum, engkau harus ramah sekarang. Tahu kalau engkau senyum, berkat-berkat akan datang. Tapi kalau engkau murka, siapapun tidak akan pernah dekat dengan dirimu. Hamba-hamba Tuhan harus perhatikan ini. Lalu terhadap semua orang, ia harus cakap mengajar. Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, bukan cuma pandai berkata-kata, maksudnya di sini. Tapi cakap di sini adalah omongannya itu efektif, langsung kepada dasarnya. Kebenaran itu disampaikan dengan baik. Jangan dah khotbah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Sementara Bapak Ibu bilang Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan berulang-ulang. Dah berapa waktu? Kata-katamu harus efektif. Kami punya gembala dulu, gayanya begini. Ya saudara-saudara, saya itu satu. Ya saudara-saudara, dua. Ya saudara-saudara, tiga. Ya saudara-saudara, empat.
Sementara dia khotbah sudah 70 kali dia menyebut kata ya. Itu tidak efektif. Sekarang lebih baik engkau berkata-kata sedikit tapi mengena, efektif, pas sasaran. Itu sebabnya di kelas homiletik saya bilang dengan mahasiswa yang belajar, saya bilang begini, garuklah orang di mana ia merasa gatal. Kadang gatalnya ke pantat, garuk ke pantat. Gatalnya di punggung, garuk di punggung. Tapi kalau gatal di pantat, digaruk di kening, habis kok, ditamparnya. Aku tidak membutuhkan itu. Beda dengan dokter. Dokter itu sakit perut, pantat juga yang disuntik. Sakit mata, pantat juga yang disuntik. Apa-apa pantat sasarannya. Kita hamba Tuhan, Pak Bu, harus cakap mengajar, harus tepat sasaran. Tidak bisa kita lalu ngomong ngelantur sana sini, tidak bisa. Apalagi engkau sebagai seorang hamba Tuhan, engkau harus cakap mengajar. Itulah dia orang yang berdedikasi itu, yang loyal itu, yang integritasnya tinggi. Cakap ya Bapak Ibu, harus cakap, punya ide, punya inovasi. Jangan ayat itu dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Keselamatan itu adalah dalam Tuhan, tidak ada di dalam siapapun. Pagi lusa tidak ada di dalam siapapun. Minggu berikutnya tidak ada di dalam siapapun. Saya sebenarnya kata jemaat yang ada tidak ada di dalam siapapun. No. Harus efektif, Bapak Ibu. Cakap mengajar, harus cakap mengajar. Lalu Pak Bu, di situ ada kata apa? Sabar. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa begitu Bapak Ibu? Lama saya merenungkan, supaya seimbang saja. Karena kalau bengkak sebelah tidak seimbang, maka harus bengkak dua-duanya, supaya tidak kelihatan engkau ditampar. Oleh karenanya Bapak Ibu, sabar itu penting. Kan ada nyanyian hidup yang kekal bilang, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Pak Bu, sabar ini sampai hari ini saya bergumul. Saya masih orang muda. Rasanya pendapat Pak Cornelis mau kupakai. Sanape dengan tampar pipi kiri, lutut dulu tinggi. Kira-kira yang kuala. Kira-kira Bapak Ibu. Tapi kita ini anak-anak Tuhan ini ternyata Bapak Ibu, nggak bisa kita membawa yang namanya darah muda kita, nggak bisa kita membawa karakter lama kita. Tapi sabar itu sangat-sangat penting. Orang yang sabar ini, dia akan dikasihi Tuhan, diberi kekuatan baru, diberi kekuatan baru. Walaupun dah penyok-penyok, tapi ada Tuhan yang akan terus memberinya kekuatan. Mari Bapak Ibu, jika kita ingin menjadi hamba Tuhan yang dinamis, unggul, jaya dan maju di gereja PPIK, jangan suka bertengkar. Yang kedua, engkau harus ramah, cakap mengajar, sabarlah. Ada waktu Tuhan akan mengangkat kita. Walaupun mungkin hari ini banyak gereja terpuruk, tapi saya yakin ada waktu Tuhan akan mengangkatmu sebagai gembala lebih tinggi lagi, akan mengangkatmu sebagai BPJ,
lebih tinggi lagi. Tuhan akan memuliakan kita dan kita akan menjadi orang yang dihormati. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita.